Tempuh pendidikan di Teknik Sipil ITS angkatan 21. Teknik Sipil ITS, barangkali ada yang pengen masuk ITS, teknik sipilnya mungkin barangkali. Jadi seperti yang kalian tahu ya, ini udah pada nentuin jurusan masing-masing kan ya? Udah apa masih belum buat itu apa, daftar? Udah kan ya? Finalisasi maksudnya? Udah semua nih. Gila. Kalau boleh tahu apa aja nih jurusannya? Gak apa, spill. Kan siapa tahu saling mendoakan di sini, semoga diberi kemudahan semuanya, kelancaran, dan UTBK-nya. Jalur prestasi tes belum dibuka ya Kak? Wah, aku kurang tahu ya jalur prestasi tes. Mohon maaf nih siapa. Kita Kak, kalau mungkin bisa cari-cari aja. Aku tahunya jalur itu aja, SKMP. SKMP itu prestasi kali ya. Mungkin itu dibuka eh, biasa habis UTBK sih, nggak tahu juga. Jadi pantau aja terus. Tekim ITS. Semangat semuanya. Ini tes semua nih. Kok tes semua? Oh, ada yang Unair, ada yang USUF. Oke, semangat semuanya. Semoga UTBK-nya lancar ya. Semoga dimudahkan dalam ngerjainnya. Ya, jalur langit, terus usaha kalian juga sama-sama kan dua-duanya. Ya. Semangat terus. Apalagi kan ini bulan Ramadan, bulan puasa. Mungkin yang bagi yang Muslim, kesempatan kalian. Yang non-Muslim juga sama. Oke, kali ini kita bakal bahas terkait dengan kesetimbangan benda negara. Mungkin ini materi fisika yang bisa dibilang lumayan relatif free will kalau misalkan kita kurang dalam konsep dasarnya. Jadi ini konsep dasarnya kita belajar dari dinamika ya. Jadi dari dinamika nanti dinamika translasi itu juga masuk. Nah, salah satunya juga dinamika rotasi yang paling kepake di kesetimbangan benda tegar ini. Jadi terkait gimana suatu benda tersebut apakah mengalami kesetimbangan atau enggak, kita dicari gimana titik setimbang dari suatu benda tersebut. Oke, ini ada materi sebaran TBK Fisika dari tahun 2010 sampai 2021. Ya, bisa dilihat. Ini tahun lalu tuh cuma 13 soal ya. Itu beneran 13 soal. Aku juga kaget kayak, oh, cuma 13 soal untuk fisika. Tapi tahun ini nggak tahu ya. Semoga aja 13 juga 15. Tapi biasanya 15 sih. Tapi 2019 20 tuh. Bayangin. Tapi berapapun nanti soalnya, ya kalian harus punya target lah, benar berapa di fisika. Kalau misalkan kalian ini jurusan teknik kan, fisika juga lumayan harus kalian itu kan, harus kalian dalemin kan, harus kalian banyak apa, ya istilahnya dikuatin nilainya di situ. Ya, jadi usahakan kalau misalkan ada 13 soal ataupun nanti 15 soal ya kalian minimal benar 9, benar 10. Gitu. Kalau misalkan UTBK tahun lalu kan nggak ada benar salah. Dari 2019 juga nggak ada itu sih. Nggak ada ketentuan salah ada minus, nggak ada. Jadi diusahakan dijawab semua. Gitu. Oke, kalau misalkan emang kepepet waktu ya mau nggak mau tembak. Tapi usahakan jawab semua. Terus ini kan ada banyak materinya ya. Ada dari listrik, ada mekanika, ada zat dan kalor, tekanan gelombang. Nah ini salah satunya ini apa? Kesetimbangan benda tegar itu di mekanika. Kemarin itu kalau kesetimbangan benda tegar juga 2021 ada satu soal kalau nggak salah. 2019 juga ada. 2019 malah banyak loh kesetimbangan benda tegarnya. Kalau nggak salah 2 soal tuh. Gitu. Nggak tahu 2022. Ya, jadi usahakan kalian minimal ya, kalian ini dari banyak materi ya, ada 8 materi, sub materi. Ya 8 materi, ntar ada sub materinya lagi. Nah, dari 8 ini kalian kuasai 4 setengahnya gitu. Tuh. Oke, ya pinter-pinter kalian ngatur strategi lah. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi terkait kesetimbangan benda tegar. Jadi teman-teman seperti yang kalian tahu ya, ini materi kelas 11, materi yang udah kalian pelajari selama SMA pastinya.
Terus ya itu aja sebenarnya persamaannya. Cuman yang bikin sulit yang di kesetimbangan benda tegar itu gimana caranya kita bisa menganalisis suatu soal gitu. Jadi kan soal kesetimbangan benda tegar tuh macam-macamnya banyak banget tuh. Apalagi ini kalau kalian pengen masuk sipil atau masuk arsitektur atau PWK, nah ini kalian bakal ketemu ini. Kalian bakal belajar tentang analisis suatu benda yang setimbang. Gimana caranya agar benda tersebut tetap setimbang, kayak jembatan. Gimana cara jembatan itu nggak punya torsi. Kalian tahu artinya torsi nggak? Torsi itu adalah putaran ya. Gimana caranya supaya jembatan itu nggak berputar kan? Atau enggak gaya apa? Gaya ke atas, gaya ke bawah, gaya vertikal, gaya horizontal itu nggak ada sama sekali. Nah itu kalian fungsinya belajar kesetimbangan benda tegar itu di situ gitu loh. Jadi semua sigma gaya-gaya di horizontal, sigma gaya-gaya di vertikal, sigma torsi, momen yang kalian tahu momen sebagai momen gaya. Nah, itu semuanya harus nol. Nah, itu di kesetimbangan benda tegar. Itu contoh lainnya itu kayak ya contoh kecilnya kalian kalau misalkan pengen nganu sesuatu, misal nganu ban atau nganu paku itu pakai palu, kunci Inggris lah, pakai kunci Inggris nganu baut. Nah itu salah satu aplikasi dari ini momen gaya ya, tapi bukan berarti itu kesetimbangan benda tegar, tapi itu aplikasi dari momen gaya torsi yang dihasilkan. Kayak misalnya kita pengen nganu baut ya kan, pasti pakai kunci Inggris kita harus ngasilin harus ngasih gaya ke kunci Inggris itu sebesar F dengan panjang dari kunci Inggris itu ke titik bautnya itu yang disebut dengan ini jarak ya. Jadi apa sih itu momen gaya nih? Itu adalah ukuran suatu keefektifan suatu gaya yang bekerja pada benda ya untuk bisa mutar benda tersebut terhadap poros tertentu ya. Jadi yang tadi contohnya kunci Inggris. Jadi kayak misalkan gimana suatu kunci Inggris itu bisa efektif ya pasti diukur dari ini dari berdasarkan persamaannya. Nah, persamaannya kita tahu sigma tau sama dengan F dikali R. F cross R ya, itu cross. Jadi kalian tahu ya, cross sama dot. Nah, kalau misalkan di torsi, dia makanya cross karena dia acuannya dia tegak lurus gitu ya. Kalau misalkan pokoknya itulah kalian ini harus tahu rumus jadinya aja dah. Itu bakal ribet lagi kalau dibahas lebih lanjut. Dia tahu sama dengan F kali R gitu ya. Dan R ini apa? R ini selalu tegak lurus ya. Posisinya itu dengan tegak lurus gaya dengan titik porosnya ya. Jadi ini yang aku coret-coret di sini. Bentar. Ini ya, ini kan ada gaya nih F ya. Ini gaya F, dia ke kanan tuh dia membentuk sudut theta terhadap sumbu horizontalnya, terus diproyeksikan sumbu X, sumbu Y. Nah, yang kita pakai yang mana sebagai F, yaitu uh, tentunya gaya yang tegak lurus gitu. Nah, yang tegak lurus dengan ini sumbu apa? Dengan ini apa ini? Poros. Nah, itu tuh adalah gaya ini F sin theta. Jadi gaya yang kita pakai di sini nanti nih adalah F sin theta ini. Jadi sigma tau sama dengan F dikali dengan L F sin theta dikali dengan L. Nah ini ya, ini tuh buat yang ini, buat torsi dari ini contoh yang ini gitu. Nah, itu suatu gambar kecilnya aja. Jadi kalian perlu memperhatikan lah kalau misalkan kayak gini-gini. Kalian kan pasti ketemu soal yang begini nih. Nih ada yang begini nih, ya kan? Nah ya kan, jadi punya titik berat di sini, titik berat dari benda itu. Nah MG misalkan. Nah terus dianalisis nih, gimana kalau misalkan dia porosnya itu di sini, ya kan? Nah maka misalnya contoh panjangnya ini L ya, jamnya. Nah,
Panjangnya itu L, panjang dari benda ini. Maka kita, ya aku lupa theta, di sini kita pasang theta ya. Nah, maka gimana caranya biar ini bisa tegak lurus dengan poros? Kalian bisa, ada dua cara di sini. Nah, ini kan MG ke bawah kan ya. Terus posisi poros ini kan di sini nih. Nah, kalau kita panjangkan ke bawah sini, aku ganti warna. Ini di sini. Sebenarnya sama aja, Kak. Asal asal dia tetap di sini. Asal dia tetap di sumbungnya itu. Nah, maka untuk jarak R-nya itu kita bisa pakai yang di sini. Nah, tapi berapa jarak R di sini? Nah, tentunya kita pakai trigonometri itu theta. Nah, kalau kita bagi dua di sini, set, 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 ya kan? Nah, theta di sini, theta di sini juga nih, ya kan? Ya nggak? Ini eh, soal ini soal kayak soal sering keluar juga kok di baik SBMPTN tahun-tahun sebelumnya, UTBK yang baru-baru ini juga banyak kok soal tipikal begini. Jadi kalian perlu ini ya, kalian perlu diingat aja sih sebenarnya konsepnya. Nah, jadi theta di sini. Nah, di sini kan panjangnya dibagi jadi dua kan. Ya, ya enggak? Jadinya ini L per 2 nih, panjang ininya. Ya enggak? Nah, L per 2. Ya kan? Di sini theta. Nah, kalian perlu ingat trigonometri kembali. Sin, cos, gitu, tan. Sin apa? Sin demi, ya kan? Nah, apakah ini demi, depan, per miring? Enggak kan? Yang kita pengen, yang pengen kita tahu itu kan jarak yang ini ya. Anggaplah ini X nih, ya kan? Nih, jarak yang ini nih. Iya, saya mau tebelin nih, ya. Atau yang ini nih, X nih. Nah, X di sini. Oke. Jadi, yang kita pakai apa? Sin apa cos? Kira-kira. Ya, teman-teman. Eh, yang tahu chat. Yang tahu ini. Kita pakai sin apa cos, teman-teman? Buat yang kita nyari panjang yang X. Kalau cos, cos. Yang lain. Setuju? Kalau cos, oke, bener ya. Cos ya, kita pakai cos karena samping ya. Jadi cos theta itu sama dengan X per L per 2 gitu. Maka kita dapat X-nya nih. X sama dengan L per 2. Kita kalikan sini ya. Bisa ya semuanya. Cos theta gitu ya. Gini. Nah, kita dapat nilai X-nya. Jadi ya udah. Berarti kalau misalnya kita nyari tahu di sini, misalnya sini O nih. Maka tahu di O itu sama dengan MJ ya kali X. Nah, kenapa? Yaitu MJ kali L per 2 cos theta. Gitu ya. Kalau misalkan saya sigma tahu. Nah, atau kita pakai cara yang kedua, ini terserah teman-teman ya, bisa kalian fleksibilitas aja. Kayak kalian pengen ngacu di sini, atau kalian pengen MG ini kalian proyeksikan juga. Tuh. Jadi kalian pakai ininya, pakai proyeksinya itu yang ini. Aku ganti warna deh. Ini, nabrak ya warnanya. Kelihatan lebih udah. Itu ya, kelihatan kan warna hijau. Nah, jadi kalian proyeksikan ini berarti. Nah, kalian proyeksikan MG-nya. Bisa kan ya, proyeksikan MG-nya. Ini di sini MG, ini MGX, ini MGY. Ini MGX-nya berapa? Kita mana guys? Titik, sini kata juga ya. Ada bingung ya kalau misalkan begini-gini. MG cos theta jadinya gini. Gitu. Jadi ya udah, kalau misalkan dia ditinjau torsinya terhadap O, yang di sini, maka jarak dari gaya ini ke sini kan ini L per 2 kan. Ya, maka sama aja ini. Torsinya kalau di O itu MG L per 2 cos theta. Gitu ya. Ada yang tanyain sejauh ini? Jadi mengalami basic konsep aja, mengingat aja, mengingat kembali. Ya aku tahu kan udah mungkin udah familiar dengan hal ini. Cuman coba tahu ada yang, lanjut ya. Ada yang mau tanyain sejauh ini?
Tolong di-chat responnya, guys. Lanjut kah? Ada yang tanyain? Oke, kalau nggak ada, lanjut kah? Oke, gitu. Aku suka nih yang respon ini. Hukum Newton dalam rotasi ininya. Jadi, gimana hukum Newton dalam rotasi? Nah, seperti yang kalian kan tahu nih rumus satu hukum 2 Newton itu kan apa? F sama dengan eh, M kali A kan. Nah, sama berlaku juga kalau misalkan di torsi dia juga punya eh, eh dia berlaku juga di gerak rotasi. Kalau ini kan gerak linear ya. Nah, kalau misalkan di rotasi, nah itu adalah si tau sama dengan I kali alfa. I alfa itu adalah momen inersia yang akan kita bahas nanti. Terus alfa ini adalah percepatan sudutnya, gitu ya. Oke, ini nanti dibahas lebih lanjut lagi. Jadi ini eh, jadi dua persamaan ini, antara persamaan ini dengan yang ini, nah itu saling berkesinambungan. Jadi kadang kan kalian menyelesaikan suatu permasalahan kan kayak gini, sigma tau sama dengan I kali alfa. Nah, sigma tau ini F kali R kan pasti kalian masukin. Entah F-nya apa, entah R-nya apa. Ini ya, kalian pasti menggunakan dua persamaan tersebut untuk menyelesaikan suatu permasalahan di soal gitu biasanya. Jadi dua soal itu saling berkesinambungan. Oke, double, sorry. Oke, ini ada kita bahas soal sebentar terkait ini torsi ini. Jadi misalkan nih, ini lupa aku tulisin. Misalkan kita cari torsi di B ya. Torsi kan di B ya. Nah, gimana? Aku lupa taruh jarak juga. Hmm, saya ini satu, misalkan sini. Ini dua, dua. Itu aja ya. Oh, ini gak usah pakai angka. Ini kita pakai ini aja. Pakai apa? Pakai variabel-variabel aja. Nah, gimana kalau misalkan kita nyari torsi di B? Berarti kan kita harus nentuin, kita harus melakukan perjanjian tanda dulu. Kalian bebas menarik perjanjian tanda, mau kalian searah jarum jam itu plus dan berlawanan arus jam temuin atau sebaliknya. Itu seenak kalian aja. Kalau misalnya kalian di SMA berlawanan arah jarum jam udah plus, itu kalian boleh pakai lagi di sini gitu. Itu bebas kalian. Jadi asal kalian tetap konsisten ya dari awal sampai akhir tuh yang plus misalkan kalian ini plus arah terus negatif itu berlawanan itu harus konsisten dari awal sampai akhir gitu. Nah ini aku misalkan positif misalkan searah terus negatif itu berlawanan. Nah ini F1 F1 terhadap B. Nah, F1 terhadap B kan bentuk gini berarti searah kan ya. F1 dikali dengan LAB LAB. Nah ini positif. Nah F2 ini berarti kita perlu proyeksi dulu. Karena tetanya terhadap sumbu horizontal, berarti F yang sumbu vertikalnya jadi sin. Ya. Nah, terus yang kita pakai kan yang cuma sumbu vertikal. Sumbu horizontalnya nggak kita pakai. Soalnya dia sejajar nih sama poros. Kalau ingat tadi, kalau momen itu kan kita makanya berlawanan. Berarti ini F2 sin theta. Jadi, karena dia berlawanan, ya kan, arahnya ke sini, berarti min F2 sin theta dikali LBC. LBC ini panjang BC, LAB itu panjang AB. Nah, F3 ini kesini set. Nah, searah ya, searah juga berarti plus F3 dikali LBD. Tuh. Jadi udah ini torsinya gitu ya. Oke, nah, aman. Ini nanti dulu ya. Ini selesai pembahasan momen. Ini aku lupa. Ntar aja. Oke, kita lanjut ke momen inersia. Jadi, momen inersia ini erat kaitannya sedia sama momen. Persamaan momen apa tadi? Persamaan momen kan yang kalau misalkan kita implikasikan sama itu, sama hukum Newton di dinamika partikel atau dinamika yang linier, itu kan sama dengan tau sama dengan I kali alfa ya. Ya, artinya apa?
Ini dia punya momen inersia. Kalau momen inersia ini diperhatikan dalam suatu gerak rotasi gitu. Jadi fungsinya momen inersia ini apa? Jadi dia untuk mengukur kecenderungan benda untuk berotasi atau tidaknya diukur oleh intinya benda untuk bisa berotasi atau enggaknya itu diukur dari oleh momen inersianya. Jadi kalau misalkan semakin besar momen inersianya, maka semakin mudah benda tersebut itu untuk berotasi seperti itu ya. Jadi ya momen inersia itu sepenting itulah kalau dalam rotasi gitu. Jadi momen inersia ini terbagi jadi dua. Jadi ada di benda diskrit, artinya benda diskrit ini apa? Benda yang cuma partikel doang, gitu. Partikel kecil. Jadi nggak berbentuk ya, berbentuk titik doang gitu loh. Ya, massa titik gitu. Jadi benda diskrit itu namanya. Diskrit itu apa? Diskrit itu artinya banyak ya. Jadi kalau cuma satu kayak gini, yang atas ini, nah itu terhadap benda biasa gitu. Nah kalau misalkan bendanya banyak, itu yang dinamakan diskrit gitu. Oke. Nah, kalau misalkan ini diskrit terhadap satu benda doang, maka momen inersianya adalah ini, I sama dengan mr kuadrat. Ya, itu terhadap itu benda yang benda titik. Nah, R-nya apa? R itu ada jarak tegak lurus dari partikel ke porosnya, ya. Nih. Jadi kan ini pasti ada gaya F, ya. Nah, terus ini R-nya itu adalah jarak dia ke sini. Oke. Sama, benda di sini juga begitu. Jadi, benda di sini tergantung dari jumlah bendanya. Jadi, semuanya ditambahkan. Nih, jadi sigma M total dari semua masanya dikali dengan R kuadratnya. Nah, persamaan basicnya adalah MR kuadrat ya, buat ini momen inersia. Satuannya gimana, Kak? Ya, satuannya berarti apa? M itu apa? M itu kilogram. Ya, terus R itu apa? Meter. Berarti satuannya kilogram meter kuadrat. Gitu ya. Kalian kalau nulis satuan tuh jangan bingung. Kalian lihat aja persamaannya gimana. Nah, itu kalian bisa nanti contohnya. Oke, lanjut. Ini berarti kalau benda disit ya udah kalian jumlahkan semua momen inersianya, momen inersia masing-masing benda. Jadi M1 kali R1 kuadrat tambah M2 kali R2 kuadrat tambah semuanya tambah. Nah, itu ditambah semuanya. Itu tergantung dari jaraknya sama masanya. Nah, bedanya kalau misalkan di benda kontinu, ya. Jadi kalau benda kontinu itu, benda kontinu apa artinya? Benda yang intinya dia memiliki suatu ini apa ditinjau dari suatu partikel elemen gitu. Ini sebenarnya kalian harus cuma tahu ini aja sih. Kalian udah harus tahu rumus dasarnya seperti ini gitu. Rumus jadinya aja seperti itu gitu loh. Kayak ini batang di pusat itu 1/12 ml kuadrat, batang di ujung itu 1/3 ml kuadrat. Itu kan mungkin kalian sebagian riwah ya buat ngafalin apa momen inersia di masing-masing benda kayak itu. Cuman biasanya tuh yang familiar ya ini batang, terus lindir pejal itu misalkan di katrol, ya, terus biasa bola pejal itu ya biasanya. Atau bola berangkat juga mungkin sih 2/3 tuh cincin juga. Tapi ini yang aku keluarin ini yang paling sering semuanya namanya gitu. Nah, mungkin aku kasih tahu aja mungkin apa ini terkait dengan gimana asal muasal dari benda. Asal muasal dari kok bisa ketemu 1/12 sih, kok bisa ketemu 1/3 sih. Nah, itu awalnya dari ini. Jadi I sama dengan akar apa integral R kuadrat dm gitu ya. Jadi apa yang namanya itu ya, bukan muatan massa benar. Jadi ada istilah namanya muatan massa, ada istilah muatan luas. Nah, itu tuh disimbolin dengan lambda sama dengan M per L gitu. Nah, ini tambahan aja yang kalian nggak perlu terlalu memperhatikan ini. Nah, terus kalau misalkan luas itu M per A. Nah, terus kalau misalkan volume itu rho sama dengan
m per v gitu. Nah, aku kasih contoh ya nih. Misalkan contoh yang ini ada satu. Ya. Nah, misalkan ini ada cincin. Aduh, jelek banget. Sama-sama. Nah, saya banget ini. Nah, oke, ini aja lah. Mana? Yang anggap lingkaran lah ya. Anggap lingkaran. Nah, misal kita mau cari ini apa berapa sih momen inersia ini gitu ya. Nah, jadi kita bisa misalin ini ada partikel dm namanya ya. Jadi setiap partikel yang kalian kasih di suatu benda itu kalian harus dm. Itu bisa semua dm. Karena ya ini kurang d ya. D ini artinya kalau misalnya diintegral itu sangat kecil gitu ya. Nah, terus kalian tarik garisnya ke sini ke ini ke titik pusatnya. Nah, ini pasti dia punya sudut theta di sini. Itu ya. Oke. Nah, ini kan lingkaran nih bentuknya ya. Nah, kita kita masukin persamaannya I sama dengan integral R kuadrat dm. Tuh, ya. Nah, kalian masukin di sini D. Nah, kalau misalkan di sini lambda kalian jadiin dm. Nah, ini tuh jadinya gini lambda L sama dengan M. Nah, ini kalian masing-masing jadiin dm. Nah, karena lambda ini nilainya tetap, kita tulis tetap lambda ya. Nah, terus ini tetap dl karena L itu pasti berubah. Ini aku jelasin cepat ya. Ini sorry banget ini sebenarnya tambahan aja ya. Kalian nggak perlu memperhatikan dengan seksama, nggak perlu. Cuman ya ini sekedar pengetahuan aja. Sama dengan ini berarti akar R kuadrat. Nah, dm-nya kalian ganti dengan lambda dl. Lambda dl. Tuh. Nah, L-nya apa? DL-nya panjang kan? Berarti kalau misalkan DL-nya di sini, berarti panjang ini ke sini. Nah, panjang ini ke sini kan sama aja kayak busur ya. Nah, busur apa? Panjang busur. Kalian masih ingat? S. Nah, di sini theta. Di sini jari-jarinya R. Nah, S itu kan theta R ya. Nah, ya udah kalian bisa masukin R kuadrat lambda B theta R. Nah, yang berubah apa? R kan tetap. Yang berubah kan adalah sudutnya. Sudut apa sih? Berubah kan sini, 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 sampai dia mutarin ini 360 derajat. Ya kan? Nah, kuadrat lambda R D theta. Itu. Ya udah, berarti ini, nah ini R. Berarti ini R jarak. Kita jadiin, terus lambda ini jadi M per L. Nah, gitu. R pangkat 3 ya. Gitu deh. Nah, penyelesaian integralnya jadi nah, terus kalau misalkan di Batang ya, eh, di Batang tadi, Batang Tegar ya. Nah kan Batang Tegar itu kan pasti diputar di ini, di tengah sumbu ya. Ya, dari situ dengan jarak ini misal dari min L per 2 sampai L per 2. Ini kan apa panjangnya L kan. Ke sini L per 2, ke sini L per 2 gitu. Itu maksud aku ya. Nah, terus dengan masa M, nah misalkan di sini kita ambil masa partikelnya itu dm di sini ya. Dengan jarak ini kita misalkan x ya. Nah, maka kita kembali ke persamaan ini tadi. Integral R kuadrat dm. Nah, dm tadi apa? Dm tadi yaitu ini R kuadrat kan ini jarak dia dm ini ke titik titik putarnya. Jarak dia dm ini ke titik putar kan x. Nah, jadi kita masukin x kuadrat dikali dm. Dm-nya kita ganti jadi lambda dl gitu.
Karena, oke. Karena kebetulan L-nya itu X ya. Kita di sini misalnya X. Tapi nggak apa-apa L ini. Atau L besar juga nggak apa-apa. Berarti I sama dengan, nah lambdanya kita keluarin. Jadi integral, ini X kuadrat kali dx. Ini aku ganti dx. Karena sama L sama X. Gitu. Nah, lambda. Nah, batasnya gimana? Jadi batasnya itu dari kiri sini sampai kanan sini. Dari min L per 2. Nah, itu sekarang bingung ya. Ini kok batasnya? Nah, kan kita mutarin ini ya. Mutarin panjang apa dari ujung ke ujung. Maksudnya ini loh, maksudnya DM ini kan DM ini kan bisa taruh di sini, di sini, di sini, di sini. Itu maksudnya. X kuadrat dx. Ya udah ini tinggal diselesain nanti pasti dapatnya kalau kalian masukin ini sama ini, kita dapatnya seperti 12. Ya, ini pokoknya hasil dari integral tuh sama dengan ini. Itu uh, tambahan aja. Sebenarnya nggak penting ini. Ini kalian buat pelajaran pas kuliah. Tapi nggak buat sekedar pengetahuan aja. Oke, lanjut ya ke ini. Cara masuk sejajar. Ntar aku habis ini tambahan aja guys, tambahan aja. Jadi kalian perlu perhatikan yang ini aja. Ini tadi kalian harus tahu torsi itu apa, gimana konsepnya. Konsepnya kan tegak lurus tadi itu kalian perlu perhatikan. Nah, sama ini momen inersia kalian harus ini intinya bisa nggak hafal sih satu-satunya. Tapi yang biasa kalau misalkan katrol itu pasti biasa ada yang diketahui sih, biasa di soal ada yang diketahui ada yang enggak gitu. Tapi umumnya ya gini, kalian harus itu sini harus diingat-ingat. Yang sering kan ini apa silinder pejal itu setengah mr kuadrat. Pola pola pejal 25 biasa itu kok. Nah ini nanti ini cincin tadi ya, ini cincin yang contoh satu ini cincin ya. Jadi pasti itu I sama dengan mr kuadrat. Nah, bisa juga kalian cari dengan teorema sumbu sejajar. Nah, teorema sumbu sejajar itu apa? Teorema sumbu sejajar itu misalkan kalian mindahin poros itu ke jarak tertentu. Nah, ini kan ini contoh di sini. Contoh misalkan poros yang ini, awalnya kan dia porosnya di tengah ya. Nah, terus kalian pindahin ke ujung, ke sini. Nah, dengan jarak ini dari tengah ke sini itu L per 2 itu. Maka IPM itu I pusat massa ya. Inersia pusat massa. Nah, inersia pusat massa ya kalau misalkan batang di tengah itu berapa teman-teman? Tadi berapa? Per 12 ya. M L kuadrat ditambah dengan M D. Nah, D tadi itu jarak perpindahannya. Jarak dari poros awalnya ke poros yang diubah tadi. Nah, poros awalnya kan di sini 0. Nah, terus jarak dia ini ke L adalah L per 2. Berarti bisa tulis D-nya itu L per 2. Nah, 2 kuadrat. Nah, gitu. Ya udah berarti I sama dengan nah, berarti sama dengan berapa? Per 12 ml kuadrat ditambah m l kuadrat per 4. Itu ya. Berarti sama dengan nah, menyebutnya disamain sama-sama 12. 12 bagi 21 ml kuadrat ditambah 12 bagi 4. 3 berarti 3 ml kuadrat. Berarti 4 ml kuadrat per 12. Berapa ini guys? Segera makan 1
4 bagi 4, 1, 12 bagi 4, 3. Berarti 3 M kuadrat. Berarti kalau misalkan ini benda tegar batang tegar tersebut diputar di ujung, maka inersianya segini. 3 M kuadrat. Ya, oke. Nah, contoh lain misalkan ini ya, sama konsepnya juga di pusat massa ditambah dengan M D kuadrat. Oke. Nah, pusat massa yang berapa nih? Pusat massa di ini bola kecil kita. Ini, ini bola kecil deh sama nih, sama. Bola kecil ya. Nah, kalau bola kecil di tengah berarti 2/5 M kuadrat. Ini bola kecil. Tambah M D. Nah, D yang dipindahin udah berapa jaraknya? Jarak ini ke sini. Nah, jarak ini ke sini kan ini, ya kan? Itu jari-jarinya. F. Berarti tambahin. Berarti D-nya itu adalah R gitu. R kuadrat. Nah, tambahin berarti. Ya udah ini berarti tambah-tambahan ya, Kak. Sukunya sama, berarti yang ditambahin 2/5 ditambah 1 gitu. 7/5 ya. Langsung aja ya. Kalau bisa semua kok. Itu berarti inersia yang barunya, misalkan dia diputar di ujung, itu adalah 7/5 mr kuadrat. Gitu ya. Ada yang tanyain sejauh ini? Ada yang mungkin sebelumnya ini juga mau ada pengen tanyain? Ini ada yang pengen tanyain? Oh, gimana teman-teman? Tanya aja nggak apa-apa kalau misalkan yang masih belum paham, tanyain. Yang belum pahamnya itu gimana? Aman ya? Aman ya? Insya Allah. Eh, ini lanjut terkait dengan usaha sama energi kinetik rotasinya. Jadi, ini abaikan sebenarnya. Cuman ini contoh eh, awal mulanya persamaan itu dapat eh, dapat bentuk persamaan itu tuh dari mana, itu dari sini. Jadi ini misalkan ada suatu benda tidak beraturan ya. Nah, kita ambil tadi elemen di sini. Kalian paham elemen ya? Jadi yang kayak di sini juga nih. Nah, ini aku ambil elemen di sini, aku ambil elemen bebas ya, elemennya itu mau diambil di mana itu bebas. Nah, di sini aku ambil elemennya itu di sini DM gitu. Oke. Nah, terus eh, terhadap sini theta, dia membentuk sudut d theta terhadap di sini. Nah, terus dia dikasih gaya F ke sini. Nah, dia membentuk sudut psi lah. Atau aku ganti aja deh sudut gamma gitu. Nah, oke. Nah, kalau misalkan kita proyeksikan sudutnya kan sini ada TF cos gamma ya kan. Nah, di sini F sin gamma ya kan. Oke. Nah, berarti yang kita pakai adalah F yang tegak lurus ya kan, teman-teman. Karena yang tegak lurus sama ini, sumbu O ini adalah F sin gamma gitu ya. Berarti sini adalah W itu kan sama dengan F kali S ya. Oke. Nah, berarti W di sini W sama dengan, nah kita ganti berarti F sin gamma, F sin gamma. Ini rumus usaha yang itu ya di Newton ya. Kalian tahu W sama dengan F kali S di sini. Masih ingat ya kan? W sama dengan F kali S, usaha sama dengan gaya dikali perpindahannya. Nah, di sini kita pakai konsepnya itu. Nah, S di sini kita ganti dengan ini ds gitu. Ya. Oke.
keluar ya? Saya sini keluarin ya? Aduh, cari sini. Ini gimana? Udah kelihatan aja ya. Ya, semakin menipis ya orangnya. Semangat teman-teman yang udah bertahan mungkin. Oke, kita lanjutin ya. B sama dengan F sin gamma ds gitu. Nah, ds-nya ini sama kayak tadi. Nah, ini kan ds di sini nih. Ya. Nah, sama kayak tadi, ds itu pasti membentuk ini busur ya. Nah, dengan rumus busur tadi B sama dengan F. Ini sebenarnya nggak penting, tapi aku pengen aja nyampein ke kalian. D theta dikali dengan R-nya ini pasti. Oke, jadi B sama dengan uh, sin theta F sin gamma dikali R kali D theta gitu ya. Oke. Nah, kita tahu F sin theta kali R-nya apa, teman-teman? F sin theta itu sama dengan tau ya. Tau. Nah, oh iya, ini aku lupa integral. Oke. Jadi tau itu sama dengan rumus W itu sama dengan tau dikali dengan theta. Nah, itu adalah rumus usaha. Nah, nanti rumus ini tuh dikaitkan lagi ya, dikaitkan lagi sama persamaan ini. Nanti taunya diganti dengan I alpha. Pokoknya ibu ini asal muasal kalian ini sebenarnya asal muasal ini. EK itu sama dengan setengah I kali omega kuadrat. Ini yang aku pengen nyampein ini aja sebenarnya. Kalian kan pasti udah tahu. Cuman aku pengen ngasih tahu asal usulnya itu dari mana. Ya, sebenarnya walaupun nggak penting tapi ya maaf lah. Maaf ya guys. Ini aku rasa penasaran aja pengen ngasih tahu. Nah, berarti di sini dw. Nah, kita buat partikel dw sama dengan tau. Nah, taunya apa tadi? I alpha. Aku ganti. Nah, kali d theta. Oke. Nah, alfanya itu kita tahu, alfa itu kan percepatan sudut ya, percepatan. Nah, percepatan itu implikasinya sama A ya. Nah, terus ada satunya adalah V. Nah, implikasi V itu apa? Omega gitu. Berarti kan kalian tahu nih kalau misalkan A itu dV per dt, ya kan? Nah, kalau alfa berarti d omega per dt. Ini semua membingungkan sekali. Kenapa bahas apa? Terima kasih, semak aja. D omega per dt gitu. Nah, kali dt. Nah, dia di sini dikulik pokoknya d omega d, nah ini diubah jadi d omega d theta per dt kali d theta. Oke, jadi ini yang bakal ketemu. Ini pokoknya guys. I sama dengan d theta per f. Ini dari d theta per dt dan ke ini jadi omega omega ini d theta per dt dt itu omega ya guys. Oke, ntar kalian integralkan ya, kita pokoknya dapat I-nya keluar ya. Pokoknya kita dapat ini setengah I omega kuadrat. Makanya dari ini omega dw
Nah, ini meja meja D. Nah, itu kita dapat AI meja kuadrat buat W. Nah, jadi W itu sama dengan delta EK gitu. Jadi usahanya itu adalah sama dengan perubahan energi kinetik rotasinya. Seperti itu. Ada yang tanyain? Nggak ada kan ya? Bingung pasti. Jadi ini aja, ininya kalian perlu ini aja, setengah I omega kuadrat. Nah, setengah I omega kuadrat itu adalah energi kinetik rotasinya. Jadi kalian kan pasti udah tahu, ada energi kinetik translasi, ada yang rotasi. Kalau yang translasi kalian tahu apa? Ini rotasi. Kalau yang trans berarti apa? Setengah M kuadrat ya. Itu kalian pasti udah tahu. Oke, nah kita lanjut ke ini kesetimbangan berat tegar. Apa intinya syarat kesetimbangan lah. Tadi udah kesetimbangan berat tegar. Nah intinya tiga ini kalian harus benar-benar pakai gitu di penyelesaian soal gitu. Jadi sigma fx sama dengan 0, sigma x sama dengan 0, sigma tau sama dengan 0 itu kalian pakai untuk buat penyelesaian suatu soal. Itu tiga-tiganya ini ya. Oke, oke, oke. Gitu ya. Nah kita langsung ke soal aja. Aku banyak ngomong ngelantur sana sini. Ini sebenarnya ada 4 soal, tapi kayaknya kita nggak sempet buat bahas semua. Ntar aku bahas 2 soal, kemungkinan ntar satunya, sisanya aku tulis aja, ntar bisa kalian lihat. Oke. Nah ini ada sebuah batang dengan panjang L sama dengan 4 meter. Oke, ini batangnya, panjangnya itu 4, terus punya masanya 20, ini M sama L. Digantung menggunakan tali membentuk sudut 60. Nah, ini tali ini ya. Nah, ujung kiri batang berada pada dinding vertikal yang kasar. Nah, di sini ya. Jadi kasar dia punya koefisien gesek statis sebesar 1/5/3. Ini S-nya itu 1/5/3. Nah, terus pada jarak X dari dinding, sebuah benda bermasa 10 kilo digantung pada batang. Nah, ini ada benda bermasa 10 kilo. Aku anggap ini M ya. M kecil, ini yang besar, M kecil. Nah, pada jarak X. Nah, berapa nilai X agar batang tepat akan bergeser ke atas adalah tuh. Jadi kita misalkan si batang ini tuh hmm, salah base. Ini permisalan aja. Jadi misal si batang itu nggak bergeser ke atas. Nah, dia bergeser ke atas, otomatis si ini, si dia kan dinding kirinya ini kasar ya, punya mu s. Nah, maka kita pakai konsep gaya gesek itu kan berlawanan dari arah gerak bendanya. Jadi kan kalau dia minta ini batangnya akan bergeser ke atas, itu berarti kan ke atas tuh, berarti untuk gaya gesek kan pasti ke bawah ya, ke bawah sini, ya kan, fs-nya. Oke, nah dan di sini dia punya nilai gaya normal terhadap ini, terhadap batang ini tadi, batang terhadap dinding ya, dia punya gaya normal. Ya udah ini kita eh, harusnya aku tulis di sini tapi di sini aja. Nah di sini dia punya gaya berat mg. Nah yang besar dia punya gaya berat m besar kali g
Nah, terus ini gaya tegang tali juga punya kita tulis gayanya itu T, T besar, terus apa lagi? Kalau kita tulis. Nah, jadi untuk ngerjain fisika itu kalian tulis ini ya, tulis variabel-variabel di soal. Kalian gambar ulang lagi nggak apa-apa di kertas. Nah, karena kan nggak mungkin kayak ini aku kan nulis di soal langsung. Kalau TBK kan di komputer. Nah, kalian tulis di coret-coret tuh, ya udah kalian gambar ulang tuh, kalian analisis apa aja. Gambarnya nggak usah rapi karena kan banyak motong waktu juga. Kalian gambar ya kayak sticky yang gini ya nggak apa-apa. Gini. Nah, itu nggak apa-apa. Asal kalian paham juga, paham dengan apa yang kalian gambar tuh, itu selain. Udah, terus kalian uraikan gaya-gaya kerja itu apa aja, itu buat fungsinya untuk mempermudah kalian buat menyelesaikan soal. Gitu, oke. Oke, ini lanjut. Berarti nilai X agar batang tepat akan bergeser ke atas. Kita nyari nilai X-nya nih. Nah, ini intinya di setiap titik dari sebuah batang itu pasti sigma torsinya 0. Sigma Fx, sigma Fv itu semua 0. Semuanya 0 ya. Di titik manapun, mau dari titik ujung sini sampai ujung ke sini, itu pasti nilainya itu 0. Sigma torsi, sigma Fx, sigma Fv itu semuanya 0. Jadi kalian boleh menganalisis ini di titik manapun ya. Oke. Nah, misal kau tinjau di titik sini, di titik ujung, misal aku mau titik A, ya, sigma tau di titik A, itu sama dengan 0. Oke. Nah, berarti apa? Berarti MG. Nah, ya kita tentu, aku ini searah jarum jam itu positif ya. Oke. Berlawanan negatif. Nah, ini searah jarum jam MG sama M kecil G sama M besar G itu searah jarum jam dua-duanya. Yang kecil dulu MG dikali X ditambah M besar kali G dikali jaraknya berapa ini setengah. Setengah kali panjang ini. Panjangnya 4. Berarti 2 ya. Aduh, aku tulis saja di L per 2. MG L per 2. Terus apa lagi ada apa? Ada gaya T. Nah, T-nya ini perlu kita koreksikan. Oke. Nah, sini Y itu T sin theta, sini X itu T cos theta. Nah, yang kita pakai bakal ini aja. Sin theta, cos theta, yang di. Oke, berarti yang pakai T sin theta. T sin theta, dia berlawanan arah jarum jam. Berarti min sin theta kali dengan L per 2 juga. Oke, udah ada lagi? Gak ada kan? Sama dengan 0. Oke, berarti MG. Nah, kita langsung MG tambah MGL kedua itu sama dengan T sin theta IL kedua. Nah, berarti MG di sini, wait. Oh iya, kita nyari T-nya dulu ya. Oke, ini kita masukin dulu aja angka-angkanya. Berarti M kecilnya itu 10. 10 kali 10 100 X ditambah M besar G. M besar berapa? 20. 20 berarti kali 10 200. 200 per 2 itu 4. Setengah panjang batang berarti 2 ya. 2 kali 200 400. Oke. Dengan T dikali dengan sin 6 sin theta berapa? Sin 60. Sin 60 setengah kali 3 ya. Setengah kali 3 dikali dengan L per 2 itu 2. Jadi 100 X tambah 100 itu sama dengan
Ini 2 coret akar 3T. Ini 1. Kalian simpan, keep dulu kesamaan ini. Nah, terus lanjut di yang kedua. Nah, misalkan kalian ninjau di sini, di titik tengahnya ini. Ya, di titik sini. Atau gini juga bisa, sigma buat nyari T-nya dulu. Itu kalian sigma fx. Sigma fx juga oke. Okay. Oke, fx. Sigma fx. Nah, sigma fx itu sama dengan 0. Berarti sigma fx-nya ada apa aja ini? Ada n, ya, dikurang dengan t sintet t cos theta. Ada lagi? Ada ya. Jadi 2 itu sama dengan 0. Berarti t cos theta itu sama dengan n. Berarti t sama dengan apa? N per cos theta. Ya. Nah, kalian kan tahu kalau misalkan ini musbia gesek itu kan mu s dikali n kan. Nah, berarti kalau kalian nyari n, bentar lagi. Ini dulu kalian selesai, kalian cari-cari dulu persamaannya. Nah, terus kita ninjau di sini. Nah, anggaplah di sini titik B. Di ini yang di tengah-tengah ini. Sigma tau di B itu sama dengan 0. Itu kan harus ya. Maka apa nih? Sigma tau di B sama dengan 0. Berarti apa aja yang B yang bekerja? Nih ada Fs. Ada Fs dikali dengan jaraknya. Karena kan ini searah jarum, berlawanan arah jarum jam, berarti minus kali jaraknya ke sini tuh berarti L per 2. Oke. Nah, terus ada apa lagi? Ada M kecil G. Nah, M kecil G itu searah jarum jam. Arah jarum jam. Berarti dia apa? MG O per 2 kali X ya. MG tambah M kecil G. Nah, jaraknya itu ini kan. Jarak ini ke sini. Nah, jarak ini ke sini itu adalah jarak dia ke sini X dikurangi dengan jarak ini ke sini L per 2. X min L per 2. Sama dengan 0. Nah, berarti min Fs min mu kali N, mu S kali N, kali L per 2 kita langsung masukin 2 aja ya. 2 ditambah Mg X min 2. Oke, berarti Mg X min 2 itu sama dengan mu S 2 kali mu S M. Berarti MGX itu sama dengan kalian masih bingung. Ini aku uraikan dulu, kita pindahin. BS MG kali 2 sama dengan 2 US kali N. Berarti MGX dengan 2 MG ditambah 2 US kali N. Ini ribet ya. Memang soal keseimbangan benda tiga ini memang ribet sih. Paling lama juga pengerjaannya biasanya. Tapi nggak apa-apa, ini kita selesaikan satu soal aja berarti ya. Karena waktunya juga mepet. Nah, berarti apa ini teman-teman? MJX sama dengan 2MJ tambah 2 MJX kali N. Nah, kita masukin nilainya. Berarti MJ itu 100X, M kecil, kali 200, tambah 2 dikali 1/5 per 3.
Ya, ini 2. Nah, jangan lupa, ini 3 dan ini 2. Karena up di sini. Ini 3. Aku lanjutin di sini ya Allah. Muat. Nah, aku lanjutin. Nah, persamaan 2 aku masukin ke 1. Jadinya 100x plus 400 itu sama dengan akar 3. T-nya itu sama dengan N per cos theta. Cos theta itu cos 60. Cos 60 jadinya setengah. Ya. Jadi 100x tambah 400. Nah, 2-nya jadi naik. Jadi 2 akar 3 N. Ya udah deh. Nah, ini dapat persamaan 4. Ntar disamakan sama persamaan ini. 100x min 200 sama dengan 2/5 akar 3N. Nah, ya udah deh, ini tinggal disamakan sama persamaan 3 biar kita dapat yang kita mau nilai X-nya. Berarti yang kita eliminasi nilai N-nya. Nah, ini kan yang di atas 2/3, yang bawah 2/5/3. Nah, otomatis gimana caranya, guys? Berarti yang bawah ini kita kali 5, gitu ya. Berarti 100x ditambah 400 sama dengan 2/3N. Nah, yang atas tetap kali 1 ya. Yang bawah kali 5. 500x kurang 1000 sama dengan 2/3N. Dan coret, cet, hapus. 100 kurang 500 itu min 400x. Terus 400 kurang 1000 berapa? 400 kurang min 1000. Jadi tambah ya. Jadi 1400. Berarti 400x itu sama dengan 1400. Ini nolnya bisa kita coret duanya, x sama dengan 14/4 atau 7/2. 2 berapa? 3,5 meter. Habis duluan waktu PBK kalian. Ada yang tanya nggak sama-sama? Bingung ya? Atau gini sih, aduh bingung mau nambahin gimana? Di sini deh. Nah itu tuh yang soal itu tuh bisa di sini. Ini kan ini gini, nah ya kan soalnya gini kan. Nah kalian bisa ini bisa manjangin tali di sini. Nah ke atas ini set letak letak di sini. Jadi kalian bisa nyari ini juga apa torsinya dia di sini. Itu sama aja sih sebenarnya. Prosesnya juga sepanjang ini pasti. Oke, ada yang tanya nggak? Ada yang tanyain? Uh, tahu-tahu udah sisa 10 aja. Kurang 3, sisa 7. Gimana guys? Ada yang tanyain? Kita bahas satu hal lagi kali ya. Ini yang enak-enak dulu deh. Ini tahun 2019. Ini katanya tahun 2021. Tapi aku nggak pernah nemu soal ini. Oke. Ini 2019. Hubungan kerja bermasa kilo dengan jarak 50 yang berada dalam celah lantai miring seperti ditunjukkan pada gambar. Nah ini tuh kalian harus pintar-pintar itu ya, harus pintar-pintar menganalisis ininya.
proyeksi gayanya. Nah, ini kan ini, kan? Ini ada bola. Oke. Terus di sini F. Nah, terus kira-kira X. Terus ini sudah theta. Nah, kan ini kan theta di sini nih. Ya. Nah, terus kalau misalkan terproyeksi ini ke sini. Nah, karena kan tahu sudut hadap ya. Otomatis kalau sini theta, di sini pasti theta juga. Gitu ya. Oke, kalian paham? Ini SMP loh kalau yang sudut hadap, sudut pihak gitu. Sudut di sini tuh sama theta juga pasti sama yang di sini. Gitu. Jadi udah ini kita proyeksikan. Ini F sin theta, ini F cos theta. Nah, terus ada masanya. Masanya ke bawah pasti MG. Nah, momen gaya total yang bekerja pada silinder relatif karakteristik A. Berarti yang di sini ya. Ini berarti sigma M. Nah, ini MG-nya kita koreksikan juga. Berarti koreksinya gimana? Tata, ya, tatanya di sini ya. Nah, harus itu ya. Tinggal ini ya, koreksi ya. Karena mungkin pesertanya makin kesini makin berkurang, ntar habis ini kita udah juga. MG cos theta, sini MG yang kepake bakal dua ini sih, yang cos theta sama epsilon theta gitu. Ya udah, berarti sigma tau di A ini udah beres nih proyeksinya masing-masing. Ya udah, tinggal kita cari proyeksinya. Jadi ini epsilon theta ya, epsilon theta dikali dengan jarak R, kita dikali dengan jarak R. Ini berlawanan arah jam, ditambah M cos theta dikali dengan R juga. Ini kan 0. Oke, ya udah R-nya. Oh, jangan muncul. M cos theta dikali R sama dengan T sin theta. Oh, T sin F. F sin theta dikali dengan R. Jadi sisa M cos theta. Oh ya Allah, yang tanya ini ya momen gaya total ya. Saya nggak mah, maaf guys. Tadi, nah, nanti ya udah M cos theta R dikurang dengan F sin theta kali R. Ini langsung masuk aja. M itu 550 kali cos. Nah, ini kita kan dikasih tahu tan theta itu 59. Kalian tahu tan theta itu apa? Dan itu berperan bersamping. Depannya 5, sampingnya 9. Jadi di sini berapa? Yes.
terus limon 1 kurang 25 ya. Oh, depan per samping, ya Allah. Depan per miring. Berarti kalau mau cari sisi miringnya kan 25 tambah 81. Berapa ini akar 25 tambah 81? 6 akar 106. Akar-akaran guys. Ya. Jadi kalau misalkan cos itu apa? Cos itu sami. Berarti 9 per ini, akar 106. Terus sin 5 per akar. Berarti 50 kali dengan itu 9 per akar. 9 per akar kali dengan R-nya. R-nya itu 50. 50 itu 0,5. Kurang R-nya itu berapa? 90. 90 kali sin theta itu 5 per akar kali dengan R-nya. Ini itu 0,5. Nah, ini kan saling menghilangkan ya guys ya. Ini kan sama nih. Dan ini sama ya kan. Terus warna lain deh. Nah, ini kan sama. Ya. Nah, ini 50 kali 9 berapa? Nah, ini juga 50 kali 9. Berarti kan otomatis sama ya. Ini 450. Ini 450 juga. Berarti saling menghilangkan. Nah, ini sama. Ini berarti hasilnya adalah 0. Tuh, ini kok. Gitu ya. Pokoknya ini akarnya jangan dipusingin guys. Kan tulis akar gini aja nggak apa-apa. Oke, ada yang tanyain? Yang sini? Kita cukupkan. Ntar pembahasan nomor 2 sama 4 ini aku tulis aja misalkan ntar. Ini mungkin segini dulu. Mohon maaf kalau misalnya ada kurangnya dan pertanyaan nggak sejauh ini. Tanyain. Oke, ntar kalau ada yang pengen ditanyain tentang soal-soal fisika, aku kasih kontak aku ya. Bentar. Ini dia aku. WA. Sorry, WA. Line. Line. Gaya. Ini ya. Kalau ada yang pengen tanya soal. Oke. Kalau ada yang tanyain sampai sini. Terima kasih semuanya atas